Jadi profit planning ini merupakan juga bagian dari bagian dari perencanaan perusahaan, ya, bagian perencanaan perusahaan, terutama perencanaan atas laba, gitu ya, perencanaan atas laba. Nah, jadi bukan perencanaan atas pendapatan lagi, ya, tetapi perencanaan atas laba, ya, bukan lagi perencanaan atas pendapatan, berbagai pos pendapatan, ya, tetapi laba. Kenapa harus laba? Ya, karena dalam hal ini kebijakan going concern, ya, artinya salah satu dari prinsip akuntansi itu adalah going concern, ya. Jadi going concern ini harus berlangsung pada perusahaan sehingga haruslah profit terus, gitu ya. Jangan sampai loss, gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya loss planning, gitu ya. Tetapi adalah profit planning. Nah, itu dalam managerial accounting. Nah, jadi dalam prinsip planning, profit planning ini merupakan bagian dari fungsi perencanaan di dalam manajemen, gitu ya. Jadi terutama dalam membantu memproses penyajian berbagai jenis anggaran, ya, yang dalam hal ini di mana profit planning ini merupakan bagian dari proses penyusunan anggaran yang lainnya. Nah, sehingga perencanaan atas laba, gitu ya, ini harus dikendalikan, ya, dikendalikan oleh perusahaan untuk menjamin, ya, tujuannya adalah mencapai profit, ya, sehingga apabila profit dicapai, gitu ya, maka kewajiban perusahaan, ya, terutama kepada para pemangku kepentingan stakeholder, kemudian juga kepada para pemegang saham yang paling utama, ya, terutama kebijakan atas dividen. Nah, sehingga perencanaan laba ini harus dilakukan. Nah, itu. Nah, itu tadi, gitu ya. Jadi perencanaan atas laba ini berkaitan dengan terkait dengan masalah penganggaran, gitu ya. Jadi terkait dengan masalah penganggaran, apabila perencanaan laba ini disusun, gitu ya, maka banyak manfaatnya, gitu ya. Banyak keunggulannya. Keunggulannya pertama adalah bisa mencapai tujuan, ya, dan bisa mencapai tujuan dan juga sebagai alat perencana di masa yang akan datang, gitu ya. Dan juga sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya. Nah, ini, ya. Jadi sehingga sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa terserap sedemikian rupa, gitu ya. Kemudian juga perencanaan atas laba ini, ya, tujuannya adalah mengcover, ya, atau juga sebagai alat koordinasi lah, ya, sebagai alat koordinasi. Nah, sehingga dalam kebijakan penyusunan anggaran, gitu ya. Nah, ini merupakan perencanaan laba ini banyak bermanfaat, ya, untuk alat koordinasi. Kemudian juga perencanaan laba berfungsi sebagai alat komunikasi, gitu ya. Dan juga perencanaan laba ini berfungsi adalah mengeliminir, ya, faktor-faktor ketidakpastian di masa yang akan datang, gitu ya. Karena faktor-faktor ketidakpastian yang berpotensi terjadi di masa yang akan datang itu merupakan bagian dari risiko. Nah, sehingga perencanaan atas laba ini harus matang, ya, karena adanya unsur ketidakpastian di masa yang akan datang, Bapak Ibu, ya. Dan perencanaan atas laba di sini, gitu ya. Nah, di sini ditanggung-jawabi, ya, atau juga diemban, gitu ya, oleh manajer, gitu ya. Oleh manajer yang bertanggung jawab atas hal tersebut dan hanya melihat, ya, beberapa item-item yang dalam hal ini di-handle atau juga dikendalikan sehingga berpengaruh secara signifikan, ya, untuk di masa yang akan datang. Jadi sebagai alat pertanggungjawaban, ya, oleh para manajer di sini. Jadi hanya untuk item tertentu saja, gitu ya. Dan perencanaan atas laba di sini, gitu ya. Nah, dan di sini, ya, tujuannya adalah, ya, gitu ya, untuk mengeliminir peristiwa di masa yang akan datang, ya, sehingga harus dianggarkan dalam periode waktu tertentu. Jadi dalam periode waktu tertentu, maka di sini dikenal, ya, ada yang dikatakan dengan operational budget, ya, ada yang dikatakan dengan financial budget. Nah, jadi kalau dari teori penyusunan anggaran, terlebih dahulu mana yang disusun, gitu ya. Nah, yang paling utama itu kalau dari siklus penyusunan anggaran, yang pertama adalah menyusun pendapatan dulu, gitu kan. Jadi kalau sudah bisa diestimasi besarnya pendapatan, ya, maka bisa diestimasi terkait dengan bahan mentah, ya kan, yang mau
beli, ya kan, bahan dalam proses yang diproses atau diproduksi, atau juga berkaitan dengan anggaran beban operasi di masa yang akan datang. Karena apa? Semuanya bisa di-cover dari pendapatan, gitu ya. Nah, sehingga dalam lingkup operasional budget, ya, nah di sini nantinya pun juga disubkan lagi, ya, menjadi beberapa sub-sub yang misalnya dalam bentuk kuartal, ya, 4 bulanan, atau juga dalam bentuk bulanan, ya. Nah, di sini penganggaran tersebut, ya, dipisahkan dalam beberapa periode. Nah, itu ya. Nah, ini kalau kita lihat bahwasanya beberapa pihak-pihak yang terlibat, ya, dalam sistem penganggaran di sini, gitu ya. Nah, itu sifatnya adalah apakah bersifat ini, ya, top bottom up, ya, atau juga top down, gitu ya. Jadi kalau bicaranya partisipasi penyusunan anggaran itu adalah top down, gitu ya, maka anggaran itu bermula dari pimpinan, gitu ya. Nah, berbeda dengan berkaitan dengan apa ya, penyusunan anggaran berbasis bottom up, gitu ya. Nah, bottom up itu dari supervisor, ya, direncanakan, ya, apa yang mau diproduksi, apa yang mau diperoleh bahan mentah yang ada, gitu kan. Nah, sehingga partisipasi penyusunan anggaran itu berasal dari bawah terlebih dahulu, ya. Nah, nih, jadi top management itu dan juga middle management, ya, kalau pola partisipasi budgetnya adalah bottom up, ya, maka top management ke middle management lalu ke supervisor. Dan sebaliknya kalau dia bottom up, ya, itu adalah supervisor, middle management, dan top management. Nah, ini dari aliran data, ya, yang berkaitan dengan masalah penganggaran ini. Dan udah pasti, Bapak Ibu, ya, bahwasanya dalam sistem penganggaran ini, ya, tidak lepas dari faktor sumber daya manusia. Ya, karena bagaimanapun juga tercapai atau tidak tercapainya dari yang dianggarkan. Nah, di sini faktor sumber daya manusia ini berperan besar, ya, dalam kesuksesannya. Sangat tergantung dari human factor di sini. Nah, jadi tingkat kebebasan, ya, di mana top manajemen itu bisa program, ya, yang realistis, yang bisa diterima. Nah, ini merupakan suatu aktivitas yang paling penting. Logis atau enggak, ya, gitu ya, target atau juga capaian yang diinginkan. Nah, ini merupakan inti, ya, dari penyusunan anggaran. Nah, sehingga top manajemen di sini bisa apa, ya, bisa berperan, ya, secara maksimal, ya, untuk mencapai hal tersebut. Nah, sehingga human factor ini merupakan bagian terpenting juga sebagai variabel kesuksesan, ya, dalam pencapaian penganggaran. Nah, di sini. Dan faktor penting lainnya itu adalah komite budget, gitu ya, atau juga komite anggaran. Jadi komite anggaran di sini bertanggung jawab, ya. Tanggung jawabnya apa? Secara menyeluruh, gitu ya, terhadap kebijakan yang berhubungan dengan koordinasi penganggaran dan juga penyajian penganggaran tersebut, ya. Nah, inilah kalau kita lihat, ya, Bapak Ibu, ya, bagaimana anggaran itu disusun. Nah, jadi inilah yang disebut dengan master budget atau anggaran induk. Nah, terlihat dari gambar, ya, secara jelas, ya, bahwasanya anggaran itu mula-mulanya dari mana? Dari sales budget, ya. Nah, itu dia. Jadi dari sales budget, bukan dari selling administratif, ya, bukan dari production budget, ya, bukan dari direct material budget, ya, bukan lagi dari cash budget, ya, tetapi asal mula anggaran itu adalah sales budget dulu, ya. Berapa yang mau dicapai penjualan? Nah, ketika penjualan sudah ditentukan dapat dicapai sebesar X, gitu kan, maka lini produksi, ya, juga turut menganggarkan, ya, untuk pencapaian penjualan, ya, maka harus diproduksi dalam kuantitas tertentu, dalam jumlah skala tertentu, ya. Nah, sehingga berhubungan nantinya ke production budget. Jadi data dari sales budget baru ke production budget. Nah, jadi dalam production budget juga terdiri dari tiga penganggaran, ya, yaitu dalam bentuk penganggaran bahan mentah, bahan baku langsung, ya, penganggaran tenaga kerja langsung, dan juga penganggaran overhead. Nah, termasuk di sini adalah manufacturing overhead, biaya overhead, gitu ya. Dan sehingga dalam hal itu tanda panahnya itu, gitu ya, kita lihat.
Nah, sehingga apabila disusunnya sales budget, ya, kemudian production budget, maka berhasil disusun cash budget. Nah, ini merupakan hubungan antara penganggaran itu dengan laporan keuangan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, sales budget tadi gitu kan, kita bukan bicara lagi profit budget ya, profit budget ya. Jadi di situ profit budget itu asal mulanya dari sales budget ya. Jadi secara rinci ya menskedulkan terkait dengan penjualan ya dalam satu periode itu dalam bentuk ukurannya adalah unit dan juga dolar. Nah, bicara sales budget adalah bicara unit dan dolar ya terkait dengan penjualan di masa yang akan datang. Berapa kuantitas, berapa harga, dapat perkaliannya itulah sales ya, sales budget. Nah, itu. Nah, ini contohnya ya, bagaimana perusahaan ya, Royal Company menyajikan anggaran ya dalam bentuk kuartalan ya. Kuartal pertama kan Januari, Februari, Maret ya. Kuartal kedua Januari, Februari, Maret, April gitu ya. Nah, itu kuartal pertama. Kuartal kedua Juni, Juli, Agustus, September gitu ya. Nah, jadi per akhir Juni ya dianggarkan ya untuk 5 bulan ya, yaitu April ya, Mei, Juni, Juli ya, Agustus dengan jumlah penjualannya itu gitu ya. Di mana harganya adalah $10 per unit gitu ya. Nah, jadi hasil dari data itu disusunlah anggaran penjualannya. Nah, jadi anggaran penjualannya, sales budgetnya, ya Aprilnya 20.000 unit laku, gitu ya. Di bulan Mei 50.000, di bulan Juni turun 30.000, ya. Secara menyeluruh 100.000. Nah, lalu dikalikan selling price, ya, selling price-nya harganya 10 tadi. Nah, sehingga di April itu nilai anggaran penjualannya 200.000, ya. Di bulan Mei 500.000, ya kan. Di bulan Juni 300.000. Dan kuartal yang kedua itu adalah 1 juta capaian target penjualan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, setelah berhasil sales budget ya, maka diperkirakan atau juga diestimasi ya, diestimasi terkait dengan penerimaan kas. Jadi penjualan itu kan memang nggak mungkin lah ya kalau misalnya 100% dapat dijual. Ya, ada yang cicil gitu kan. Ya, ada yang installment gitu ya. Jadi cicilannya dalam bentuk 70% ditagih dalam bulan yang bersangkutan ya. Kemudian di 20% ditagih 25% cicil gitu ya. Dan 5% tidak tertagih gitu ya. Nah, tanggal 31 Maret nilai piutangnya ya, atau disebut dengan account receivable kan piutang ya. Saldo piutang sebesar 30.000 gitu ya. Yang dalam hal ini saldo piutangnya. Nah, berarti kalau dia piutangnya 30.000, berapakah penjualannya gitu ya. Nah, maka terkait dengan hal itu gitu ya. Saldo awalnya ya sebesar 30.000 ya, di akhirnya 30.000, maka skemanya seperti ini. Nah, skemanya seperti ini. Jadi di bulan April 70% dari 200 tertagih gitu ya. 140 gitu kan. Di bulan Mei 25%-nya gitu kan. 50.000. Sisanya uncollectible-nya ya kan, 5% dari 200.000 gitu kan. Berarti di bulan April 170, di bulan Mei 50.000 ya, di bulan Juni sebesar itu gitu ya. Dan uncollectible-nya di bulan Mei tertagih ya 400 misalnya. Jadi 70% dari 500. Nah, ini dalam bentuk skema per bulannya untuk mendapatkan data kuartalan ya, Bapak Ibu. Oke ya. Nah, ini boleh nanti dikerjakan di rumah ya. Kira-kira kalau misalnya saldo kasnya di akhir kuartal berapa gitu ya. Nah, itu bisa dicek gitu ya. Nah, ini udah ada jawabannya memang bahannya ya. Nah, jadi 905. Jadi hitungannya ini. Oke ya, 905. Jadi ekspektasinya di April 170, di Mei
400.000 gitu ya, dan di bulan Juni 335.000 gitu ya. 5% nggak tertagih gitu ya. Nah itu kira-kira. Jadi dari 1 juta tadi 905 estimasi penerimaan kas ya. Sedangkan 5% uncollectible, tidak tertagih. Nah itu skemanya. Kalau kita sudah berhasil menyusun anggaran penjualan tadi gitu ya, sehingga bisa kita estimasi anggaran penerimaan kas. Nah itu relasinya. Ya, berikutnya mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan boleh aja. Saya menjelaskan boleh aja di sela ya. Terkait dengan pertanyaan atau raise hand juga boleh, Bapak Ibu. Nah, berikutnya kalau tidak ada adalah production budget ya. Jadi tadi skemanya yang pertama kita susun dulu sales budget. Udah berhasil gitu ya. Maka kalau sudah berhasil, maka kita susun estimasi cash flow budgetnya ya, atau juga anggaran kasnya gitu kan. Setelah itu anggaran produksinya, karena udah diketahui penjualan ya, anggaran penjualan dan juga ekspektasi uang penerimaan kasnya dengan estimasi 5% tidak tertagih, 70% ditagih bulan yang bersangkutan, 25% bulan berikutnya, maka lini produksi bisa mengetahui berapa yang mau diproduksi kalau demikian datanya gitu ya. Maka bagian produksi itu harus gitu ya, menentukan kecukupan ya anggaran penjualan tersebut ya, sehingga bisa menentukan berapa saldo bahan mentah ya, berapa saldo persediaan akhir ya dari rencana produksi terkait dengan estimasi yang mau didapatkan gitu ya. Nah, sehingga bagian produksi di sini gitu ya melakukan estimasi ya, di mana contohnya ya Royal Company menginginkan persediaan akhirnya senilai 20% ya. 20% dianggarkan gitu ya, tiap bulanan dari inventorinya ya, dalam hal ini ya di bulan Maret misalnya ya 4.000 unit gitu ya. 4.000 unit lah nilai persediaan. Nah, itu artinya 20% dari nilai persediaan ya. Maka disajikanlah anggaran produksi sebagai berikut. Oke. Nah, jadi kalau bicara anggaran produksi gitu ya, maka nanti kita bicara berapa kebutuhan, berapa penjualan ya, berapa persediaan akhir. Nah, dari persediaan akhir ditambah penjualan, maka dapatlah total unit yang dibutuhkan, total unit yang siap diproduksi. Sedangkan persediaan akhir 4.000 ya, maka yang mau diproduksi 26.000. Nah, ini jadi penuh asumsi Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan nilai produksinya 26.000 itu ditentukan dari penjualan ya, ditambah persediaan bahan akhir ya 10.000, itulah nilai persediaan yang dibutuhkan, sisa persediaannya 4.000, berarti 26.000 udah diproduksi. Nah, kira-kira demikian gitu ya. 26.000 udah diproduksi. Nah, dan di sini 10.000 dari mana tadi gitu ya? Ya 10.000 dari penjualannya 50.000 di bulan April tadi gitu kan. Sedangkan 20% ya, 20% dari 50.000 itu adalah persediaan akhir tadi gitu ya. Jadi dari penjualan 50.000 disisakanlah tersedia persediaan akhir 20%, yaitu 10.000. Nah, jadi dapat diketahui ya berapa yang mau diproduksi. Jadi berapa yang mau diproduksi datanya dari mana? Data penjualan dulu, ya kan, data persediaan akhir. Nah, itu. Dan persediaan akhir itu 4.000 dari sini gitu ya. Jadi ini adalah persediaan akhir di bulan Maret ya. Kenapa di bulan Maret? Ya karena yang namanya persediaan akhir menjadi saldo awal kan gitu kan. Menjadi saldo awal di bulan berikutnya. Bulan lalu kita punya stok ini misalnya kan udah mau berakhir lah ya di bulan Oktober ini gitu kan. Kita punya 100 baju pada tanggal misalnya tanggal 30 Oktober ya, sekian ya. Stok bajunya 4.000. Berapakah persediaan awal di 1 November? Ya, 4.000 gitu kan. Artinya persediaan akhir merupakan persediaan awal ya di bulan berikutnya. Nah, ini mekanismenya. Nah, jadi persediaan akhir menjadi persediaan awal. Nah, dapatlah yang mau diproduksi. Jadi bagian produksi itu ya 26.000 inilah yang mau diproduksi. Kira-kira demikian ya. Nah, kalau di bulan Maret timbul pertanyaan, berapa?
gitu kan? Tanda tanya merah ya. Maka tanda tanya merah tersebut gitu ya, itu akan kita lihat ya. Nah, ini kalau ada kuis ya, dengan berapa yang diproduksi di bulan Mei, maka diproduksi di bulan Mei ini itu sebesar 46.000. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu nanti boleh aja hitungkan ya, menghitungkan ya asal mulanya dapatnya 46.000 tersebut. Nah, itu kira-kira. Nah, inilah dia ya. Jadi mekanismenya kita lihat hitungannya ini. Jadi 50.000 di bulan Mei penjualan gitu kan. Dapat data dari mana? Data dari bulan Mei ya di anggaran penjualan gitu kan. Kemudian persediaan akhir 6.000 gitu kan. Jadi persediaan akhirnya 6.000 gitu ya. Itu adalah apa ya dari bulan April. Nah, gitu ya. Jadi total bahan mentah yang dibutuhkan 56.000 dikurang persediaan akhir, persediaan awal 10.000, maka nilai yang mau diproduksinya 46.000. Nah, itu. Berikutnya di bulan Juni. Nah, ya, jadi di bulan Juni di sini ya 5.000 gitu ya. Nah, di sini apa ya? Estimasi penjualan tadi di bulan Juni 30.000 gitu kan. Kemudian persediaan akhirnya 5.000 ya di bulan Juni, maka bahan mentah yang dibutuhkan 35.000 ditambah dikurang persediaan barang dagangan awal gitu kan. Maka jumlah yang mau diproduksi 26.000. Secara keseluruhan dalam kuartal kedua berapa yang mau diproduksi? Ya, 101.000. Nah, itu cara hitungannya Bapak Ibu ya. Jadi ini ya asumsi lah ya dikatakan. Asumsi persen akhir. Nah, jadi anggaran produksi ini Bapak Ibu dia harus dirinci gitu ya. Jadi harus dirinci. Nah, tadi dikatakan anggaran produksi itu ada 3 gitu kan. Yaitu anggaran bahan mentah, yang kedua adalah anggaran bahan baku langsung ya kan, dan yang ketiga adalah anggaran biaya overhead atau disebut dengan manufacturing cost kan gitu ya. Jadi anggaran bahan mentah di sini dicontohkan sebagai berikut. Dianggarkanlah ya, anggaran bahan mentah ini at Royal Company ya, sebuah perusahaan ya, itu punya 5 pon bahan mentah. Dengan harga per unitnya, manajemen menginginkan nilai persediaan akhir tiap bulan itu ya 10% ya, 10% dari yang mau diproduksi gitu kan. Jadi kalau bahan mentahnya 13.000 gitu ya, dengan harganya 0,4 per ponnya gitu ya, maka susunlah anggaran bahan mentahnya. Maka penyusun anggaran bahan mentahnya sebagai berikut. Nah, jadi anggaran bahan mentahnya tentukan dulu yang mau diproduksi. Nah, jadi anggaran bahan mentah itu yang mau diproduksi bulan April 26.000 ya, di bulan Mei tadi 46.000 ya kan, di bulan Juni 29.000 ya kan. Nah, ini. Kemudian ditambah ya, ditambah dengan persediaan akhir. Nah, jadi ditambah persediaan akhir, kemudian itulah bahan mentah yang dibutuhkan. Gitu kan, total needed namanya. Dikurang nantinya dengan persediaan barang dagangan awal. Ya, dapatlah nantinya bahan mentah yang dibeli, yang mau dibeli. Karena kan menyusun anggaran bahan mentah ini berkaitan dengan berapa yang mau dibeli dari bahan mentah. Ya, kalau bicara berapa yang mau dibeli nantinya ada juga pendekatannya kan. Kalau bahan mentah yang dibeli itu kebanyakan, nantinya akan menimbulkan persediaan yang tidak terpakai gitu kan. Dan juga melihat kapasitas gudang ya kan, dan juga melihat melihat berapa kuantitas yang optimal ya, sehingga nantinya ada economic order quantity EOQ gitu kan, menentukan hal itu. Atau juga menentukan jenis bahan mentah itu memang benar-benar tersedia, maka melahirkan konsep yang namanya just in time gitu kan. Nah, sehingga kenapa dalam satu perusahaan itu bisa menguasai ya stabil produksinya ya disebabkan keberhasilan merencanakan perencanaan bahan baku gitu kan. Jadi keberhasilan merencanakan bahan baku menentukan keberhasilan capaian kestabilan penjualan juga. Nah, ini. Jadi anggaran bahan mentah yang disusun sebagai berikut. Jadi setelah dikalikan harga, maka yang mau diproduksi itu bulan Aprilnya 130 ya kan. Di bulan Mei-nya 230, di bulan Juninya 145. Nah, ya ditambah
persediaan akhir. Berapa persediaan akhir? Nah, sebagai berikut. Nah, persediaan akhir ini 23.000. Dapat dari mana ini persediaan akhir 23.000 gitu ya? Ya, diasumsikan ya. Jadi ada 10% ya dari tiap bulan itu ya, misalnya persediaan akhirnya itu di bulan Mei gitu kan. Ya 10% ya, asumsi ya. Nah, berikutnya persediaan awal. Nah, persediaan awal dari mana? Ya, persediaan awal dari bulan berikutnya, dari bulan sebelumnya ya. Nah, jadi dari bulan Maret ya. Jadi Maret itu. Jadi saldo persediaan akhir di bulan Maret jadi menjadi persediaan awal di bulan April. Nah, jadi bahan mentah yang mau dibeli 140. Dari mana? Ya, dari 130 ditambah 23.000 dikurang persediaan barang dagangan awal 13. Dapatlah 140.000. Nah, itu kira-kira ya. Nah, ini kita lihat ya. Yang mau dibeli bulan Mei berapa? Nah, ini kan jadi pertanyaan ya. Berapa yang mau dibeli di bulan Mei? Kalau yang mau diproduksi 46.000 dikalikan 5, dikalikan jumlah yang diproduksi 230. Berapakah yang mau dibeli bahan bakunya? Maka jawabnya gitu kan, ya 221.000. Dari mana? Dari hitungan ini. Jadi 14.500 persediaan akhir, nah itu 10%, ya kan? 10% dari 29.000 dari asumsi tadi gitu kan. Jadi 244, 230 tambah 14.000 ya dikurangi dengan persediaan akhirnya 23.000. Jadi persediaan akhir di bulan April menjadi persediaan awal di bulan Mei ya. Jadi 221.000 semuanya. Nah, berikutnya di bulan Juni 11.500 gitu kan. Jadi 11.500 dari mana? Asumsinya kan gitu ya. Jadi persediaan akhir itu asumsi. Yang bisa kita estimasi persediaan awal. Kenapa? Udah pasti itu dari persediaan akhir bulan sebelumnya. Nah, kira-kira demikian, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari April, Mei, Juni gitu kan, kira-kira bulan-bulan mana saja gitu kan yang pembeliannya tinggi. Udah pasti di bulan Mei gitu kan. Nah, jadi bulan Mei dia cukup tinggi karena apa? Ya karena yang mau diproduksi juga tinggi sehingga bahan mentah yang mau dibeli juga harus tinggi. Nah, kira-kira demikian ya. Jadi dampaknya ya kepada kebutuhan kas untuk membayar bahan mentah yang mau dibeli itu tadi. Jadi bahan mentah yang mau dibeli ya misalnya tadi Royal membayar $0,40 ya per konnya dari setiap bahan mentahnya. Di mana dalam tiap bulan yang dibayar itu sebagai berikut ya. Jadi di bulan tanggal 31 Maret saldo hutang 12.000. Nah, hitunglah pengeluaran kas ya terkait itu. Nah, maka saldo perkiraan bahan mentahnya ya 12.000 gitu ya. Lantas di bulan April 50% ya dari 56.000 ya dari yang mau dibeli ya 56.000 50. Jadi 56.000 kali ke 50% itu di bulan April dan sisanya di bulan Mei ya. Itu schedule pembelian ya. Schedule pembelian. Dan di bulan Mei bagaimana ya? Jadi di situ 56.000 dari ya 140.000 dikalikan harganya per lembarnya 0,4 ya. 0,4 56.000. Nah, ini. Dan yang menjadi pertanyaan adalah berapakah pengeluaran kas ya di kuartal tersebut. Nah, jadi hitungannya 185.000. Dari mana? Dari hitungannya ini. Nah, jadi hitungannya kalikan aja 50% kali 56.000 ya. Di bulan Mei yang mau dibeli itu 86.000, maka 50%-nya 50%-nya di bulan Mei dan juga 50%-nya di bulan Juni. Oke. Kemudian sedangkan di bulan Juni ya 50% ya dari 56.800. Nah, itu. Jadi 24.400. Jadi dari tabel itu terlihat bahwasanya kebutuhan kas untuk membeli bahan baku
ya di bulan mana yang paling tinggi, gitu kan? Ya, di bulan tinggi bulan Juni, tapi hanya beda tipis saja ya dari bulan Mei. Tapi secara menyeluruh tiap kuartalnya ya 185.000. Nah, ini bicara kita menyusun anggaran bahan mentah ya. Dan anggaran tenaga kerjanya bagaimana? Ya, anggaran tenaga kerjanya ya itu hitungannya bisa hitungan jam gitu kan. Ya, jumlah jam atau biaya lembur. Nah, itu salah satu variabel yang menentukan anggaran tenaga kerja langsung. Nah, jadi perusahaan tidak melakukan has a no layoff policy, so all employee will be paid ya. Nah itu. Jadi melakukan kebijakan tidak ada jeda gitu ya, tidak ada jeda di mana jam kerjanya 40 jam. Ya, 40 jam dari kewajiban seorang pegawai itu dalam bekerja setiap minggunya ya. Jadi artinya hari ini 8 jam, ya kan? Atau kalau 8 jam saya kira nggak ada jam istirahat itu ya. Ya kalau dia jam istirahatnya berarti di 6 jam lah ya. Kerja dari siang, ya jam makan siang berhenti gitu kan. Nah itu, jadi pokoknya 40 jam lah ya dalam satu minggu. Nah ini kebijakannya. Dan harganya per jam, ya upahnya per jam $10. Ya, $10, no overtime pay ya. Jadi tidak ada pembayaran upah lembur. Nah, hitunglah anggaran upah tenaga kerja langsung. Nah, upah tenaga kerja langsung sebagai berikut gitu ya. Jadi upah tenaga kerja langsung itu hubungannya tadi anggaran produksi dulu ya. Harus tahu dulu kita anggaran produksinya. Baru didapatkan anggaran tenaga kerja ya. Karena tahu dulu berapa yang diproduksi baru tahu tenaga kerja yang disiapkan gitu kan, upah yang mau dibayarkan kan gitu. Nah, jadi dari diketahuinya anggaran produksi itu, maka hubungannya kemana? Ke anggaran produksi, ya kan? Makanya ini kalau anggaran produksi hubungannya kemana? Ke anggaran penjualan. Rentetannya ada, gitu kan? Nah, maka dikalikanlah, ya, yang mau diproduksi 26, harga produksinya per jamnya 0,5. Maka upah tenaga kerjanya 1.300 bulan April, ya kan? Kemudian kemudian guaranteed labor hours ya. Jadi labor hours yang mau dibayarkan 1.500. Nah, ini kewajibannya ya. Jadi upah buruhnya yang dianggarkan ini ya, bulan April 15.000, bulan Mei 23.000, bulan Juni 15.000. Jadi satu kuartal itu 53.000. Nah itu. Nah sekarang hitunglah yang terkait dengan upah langsung ya, totalnya. Upah langsung jika ya bahwasanya kebijakannya akan dibayar $15 per per jam kerja. Setiap jam kerja itu ada ada 1.500 secara keseluruhan dalam satu bulan ya. Jadi ini hitunglah yang total yang harus dibayarkan. Jadi dalam hal itu total yang harus dibayarkan 57.000 di sini. Jadi dihitung sebagai berikut ya. Jadi upah buruhnya 1.300 ya, kemudian upah regulernya per jamnya 1.500 ya, dan ya total yang dibayarkan ya dari April, Mei, Juni gitu ya. Jadi dari April, Mei, Juni total April, Mei, Juni totalnya adalah 4.500 gitu ya. Dan lemburnya, overtime-nya dibayarkan 800 gitu ya. Jadi 57.000 lah ya di bulan di bulan Juni ya. Jadi di bulan Juni 57.000. Jadi 4.500 ya kan dikalikan 10 ya 45.000, kemudian lemburnya 800 dikalikan 15 ya. Jadi $15 per jamnya setiap lembur gitu ya. Jadi dapat 12.000, totalnya 57.000. Nah, itulah ya. Jadi runtutannya adalah itu tadi, anggaran produksi turun. Ya, ketika udah berhasil disusun anggaran produksi, maka susunlah anggaran bahan mentah ya. Setelah anggaran bahan mentah, maka anggaran tenaga kerja.
Nah, bicara anggaran tenaga kerja, maka hitungannya adalah hitungan bulanan. Ya. Berapa anggaran yang tenaga kerja di bulan April, di bulan Mei, bulan Juni, dan sebagainya. Ya. Terusnya. Nah, berikutnya adalah anggaran manufacturing overhead. Ya, artinya apa? Anggaran biaya overhead, BOP, kata orang. Ya. Jadi anggaran BOP itu adalah yang bukan anggaran bahan baku langsung dan bukan tenaga kerja langsung. Itulah yang dikatakan dengan manufacturing overhead, gitu kan? Seperti apa itu misalnya? Manufacturing overhead, kira-kira. Ada bisa memberikan penjelasan? Penyimpanan mungkin, Pak? Nah, anggaran manufacturing overhead misalnya pelumas, kan gitu kan? Nah, kan pelumas itu bukan bahan mentah, ya kan? Bukan upah tenaga kerja, kan? Bukan tenaga kerja. Ya, misalnya mesinnya dilumuri dengan pelumas. Nah, maka biaya pelumasnya dalam 1 minggu berapa dibeli 8 botol. Itu kan biaya apa gitu ya? Biaya manufacturing overhead namanya. Kemudian apa lagi? Contoh yang lain. Manufacturing overhead. Supervisor. Nah, kan ada supervisor bagian produksi. Nah, dia dibayar gajinya. Supervisor itu bukan tenaga kerja dia. Bukan tenaga kerja langsung. Kan gitu kan? Pengawasnya. Dia digaji diupah ya atau digaji. Maka biaya upah atau biaya gajinya dikatakan dengan biaya manufacturing overhead atau biaya overhead, ya kan? Itulah ya disebut dengan manufacturing overhead. Apalagi contohnya? Biaya penjaga malam, kan? Nah, penjaga malam yang jaga mesin, yang jaga pabrik, gitu kan? Diupah 2 orang satpam. Nah, dialokasikan kemana? Dialokasikan ke manufacturing overhead, ya, bukan ke payroll expense, ya, bukan ke operational expense, ya, tetapi ke manufacturing overhead. Itu kan kebijakan produksi sehingga menentukan harga jual, kan, menentukan harga jual, biaya upah satpam. Kemudian apa lagi? Manufacturing overhead. Biaya asuransi mungkin, Pak. Biaya asuransi, ya kan, mesinnya diasuransikan. Apalagi? Ya, cleaning service, kan gitu kan. Ada petugas cleaning service yang membersihkan pabrik. Nah, dia diupah atau digaji tiap bulan, gitu kan. Nah, jadi masuk kemana dia? Ya, masuk ke biaya overhead, manufacturing overhead. Karena apa? Dia bisa dihubungkan langsung kan ke mesin. Karena dia yang membersihkan mesin, ya. Dia membersihkan pabrik, gitu kan. Maka masuk dikelompokkan manufacturing overhead, bukan operational expense. Nah, sehingga itulah yang dikatakan dengan manufacturing overhead. Nah, dalam hal ini fixed manufacturing overhead kan 50.000, gitu kan, tiap bulan. Termasuk di dalamnya 20.000 non cost, ya. Ya, artinya yang bukan non cash, ya. Non cash itu seperti apa? Mesin itu kan berproduksi, didepresiasi, gitu kan. Nah, kalau dia mesin itu metode depresiasinya pakai apa? Nah, dalam akuntansi keuangan itu ada metode garis lurus, ya kan, metode double declines, ya kan, metode jam kerja langsung, gitu kan, atau metode jumlah unit produksi, kan itu diapakan ya, didepresiasikan. Nah, sehingga tiap keluar 1 unit dari mesin yang berputar, maka dialokasikan penyusutannya per unitnya atau per jam kerja mesinnya, kan gitu. Nah, sehingga itulah yang dikatakan sebagai non cash cost, gitu kan, non cash cost. Nah, itu. Jadi apa ya? Bisa biaya depresiasi itu masuk ke overhead, ya. Manufacturing overhead. Nah, ini ya. Jadi manufacturing overhead itu yang sifatnya Bapak Ibu ya, overhead rate, ya. Overhead rate-nya ini per jamnya, kemudian variable manufacturing overhead tersebut, gitu ya. Kemudian fix-nya berapa, kemudian total manufacturing-nya berapa, lalu dikurangkan dengan non cash-nya. Maka dapatlah kita namanya pengeluaran biaya BOP, kan gitu ya, biaya overhead, ya. Pengeluaran yang bukan bahan baku langsung dan bukan tenaga kerja langsung. Nah, itu.
Jadi manufacturing overhead disusun ya sebagai berikut gitu ya. Jadi manufacturing overhead itu disusun ya sebagai berikut. Nah, jadi dapatlah per bulannya manufacturing overhead April 56 ya kan. Di bulan Mei 76 ya kan. Di bulan Juni 59. Nah, jadi tiga-tiganya kita udah berhasil susun ya. Nah, di situ ada tanda merah ya. Non cash cost gitu kan. Berarti biaya depresiasi itu. Jadi mesin itu nyusutnya gimana cara menghitung nyusutnya mesin? Ya, cara nyusutnya mesin kalau mesinnya mesin bubut kan gitu kan. Berapa baut yang udah keluar dari mesin? Maka tiap bautnya ada kandungan depresiasi kan gitu. Atau berapa jam mesin itu berputar, berjalan gitu kan. Maka itu ada nilai depresiasi kan gitu. Nah, jadi inilah ya. Jadi berhasillah kita susun anggaran produksi yang di mana dari ada 3 gitu ya Bapak Ibu ya, yaitu anggaran bahan baku langsung ya kan, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead 3 ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Cukup jelas ya? Ya, saya kira cukup jelas. Dan berikutnya, inilah kalau kita mau menyusun anggaran bahan baku akhir, ya nilai persediaan akhir ya. Ya, jadi kalau nilai persediaan akhirnya gimana? Kita kalkulasikan, hitung-hitungannya. Nah, hitung-hitungannya sebagai berikut. Jadi Royal Company, gitu ya, at Royal, ya, manufacturing overhead is applied to unit, ya, of product on the basis of the direct labor hours. Ya. Jadi basisnya adalah jam kerja langsung. Nah ini, Ibu ya. Jadi kuantitasnya 5 LBS ya dikalikan biayanya makan totalnya 0,2. Jadi itulah yang namanya production cost. Oke ya, jadi total budgetnya anggarannya sebesar ini. Ya berikutnya disusun anggaran bahan baku akhirnya sebagai berikut totalnya. Jadi dapatlah nilai persediaan akhirnya 49,7 per hours-nya ya. Jadi total manufacturing hours per kuartal 251 dibagi dengan total labor hours requires ya. Per kuartalnya 5.050. Nah, ini. Oke, berikutnya hitunglah berapakah nilai persediaan akhir. Jadi setiap ada contoh gitu kan, ada hitungan ya. Nah ini nilai persediaan akhir ini dari persediaan inventory itu hitungannya ini 24.000 ya. Dari mana? Ya dari inilah ya. Jadi direct material, direct labor, ya manufacturing overhead itu ada kuantitasnya, ada cost-nya, kalikan gitu kan. Maka persediaan akhirnya didapatkan 5.000. Kemudian dikalikan dengan unit produksi. Biaya produksinya 4,99. Total 24.950 ya. Nah ini. Nah, setelah berhasil kita nyusun anggaran anggaran produksi gitu kan, maka baru bisa kita susun anggaran penjualan, anggaran beban penjualan ya dan beban administrasi yang disebut dengan selling and administrative expense budget. Nah, selling and administrative expense budget ini ya kita tentukan adalah harga per unitnya. Ya kan berapa biaya variabel per unit, berapa biaya administrasi per unit. Nah, itu intinya kan gitu kan. Sedangkan biaya fixnya tetap kan 70.000. Nah, maka variable cost dengan fixed cost tadi menjadi penentu ya yang namanya selling administrative expense budget ini. Ya. Nah, sebagai berikut lah, kita lihat ya, berapa anggaran penjualan yang harus dikeluarkan perusahaan bulan April, ya bulan Mei, bulan Juni, ya kan? Maka sebagai berikut hitungannya. Jadi anggaran penjualannya 20.000, maka biaya variabelnya 0,50, maka variable expense-nya 10.000. Ya ditambah dengan fix expense tadi kan biaya tetap. Biaya tetap itu apa? Biaya gaji karyawan kantor gitu kan. Biaya apa lagi? Ya,
beban ya, beban karyawan kantor, apalagi ya, ya bersifat tetap lah ya, seperti kalau listrik enggak ya, token gitu kan, apalagi yang biaya tetap. Kalau gaji ya gaji tetap gitu kan, udah diprediksi gaji karyawan 10 juta sebulan gitu kan, ya fix ya. Lalu dikurangi non cash expense tadi, yang sifatnya pengeluaran tapi bukan cash. Itulah tadi yang dikatakan dengan penyusutan ya. Nah, itulah pengeluarannya. Makanya kalau perusahaan itu paling enak membesar-besarkan apa ya, membesar-besarkan anggaran gitu kan, membesar-besarkan beban, yang paling logis itu adalah anggaran penyusutan gitu ya. Kenapa gitu kan? Ya timbun aja aset banyak-banyak gitu kan. Ya, karena beban penyusutan itu kan sifatnya abstrak, gitu kan. Tapi boleh secara akuntansi dikurangkan, ya kan, dari laba. Nah, makanya kebanyakan sekarang perusahaan nggak mau dia apa, gitu kan, beli aset, gitu kan. Semuanya sewa, rent, gitu kan. Ya, setingkat rumah makan aja sewa, gitu kan. Apalagi perusahaan besar, gitu kan. Mobil-mobil dinasnya semuanya rental, ya kan. Ada pihak ketiga yang menyewakan. Kenapa? Kenapa mereka melakukan seperti itu kebijakannya? Ya karena pemegang sahamnya yang rugi gitu kan. Kalaulah beli aset pertama, kalau cash kan. Tapi kalau kredit gimana? Udah bunga dibayar, penyusutan juga harus dibebankan. Yang dampaknya mengurangi kepada dividen pemegang saham. Ya kan, yang harusnya dia dapat dapat dividen per tahunnya 1 M gitu kan. Jadinya 300 juta. Kenapa kurang 700? Ya karena itu tadi. Pertama bayar bunga, ya bunga beli aset tetap. Yang kedua itu tadi penyusutan yang harus dimasukkan di laporan laba rugi terkait dengan keberadaan aset gitu kan. Ya sehingga labanya makin mengecil kalau ada aset. Ya makanya supaya nggak banyak aset, sewa aja kendaraan gitu kan. Nah, kira-kira demikian. Ya, inilah ya, dari hitungan selling administrative expense-nya. Berapa ini? Ya, dapatnya 230. Hitungannya ini. 230 ya. Jadi, cara menghitung sales budget apa ya? Selling and administrative expense, budgeting sales dikurangi variable selling, dapat variable expense. Dikurangi ditambah dengan fixed selling. Ya, dapatlah total expense. Dikurang non cash. Dapatlah selling and administrative expense. Nah, itu. Nah, berikutnya adalah anggaran kas ya. Jadi anggaran kas disusun ya karena kalau demikian tadi kita udah nyusun anggaran penjualan udah, anggaran produksi sudah, ya kan anggaran produksi pun dirinci, ya kan anggaran bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung dan juga manufacturing overhead kan itu ditambah dengan anggaran selling and administrative expense. Nah, berikutnya estimasi menghitung anggaran kas gitu kan. Jadi udah diproduksi lah kan, udah dijual, udah diproduksi, berapa estimasi uang kas yang masuk gitu kan. Maka di sini ada asumsi. Ya biaya maintenance 16% ya. Ya, secara kredit 75.000, minimum saldo kas minimumnya 30.000. Ya, ini asumsinya. Pembayaran dividen bulan April 49.000, ya. Pembelian 143.000. Nah itu. Maka anggaran kasnya disusunlah sebagai berikut ya. Jadi saldo kas awalnya 40.000 ditambah collecting cash 170.000, maka uang kas yang tersedia atau total cash available 210.000, ya kan dikurang pengeluaran bahan mentah 40.000 gitu kan, pengeluaran bahan tenaga kerja langsung 15.000, pengeluaran manufacturing overhead 56.000, pengeluaran selling administrative 70.000, ya kemudian pengeluaran equipment and purchase dividend 49.000. Ya. Jadi cash available-nya 210.000 dikurangi dengan pengeluaran 230.000 gitu kan, maka ada
kekurangan kas terjadi. Ya, kekurangan kas terjadi, inilah disebut dengan negatif cash flow, gitu kan? Karena pengeluarannya lebih besar dibanding dengan cash inflow-nya, ya kan? Maka defisit namanya. Defisit 20.000. Bulan April, ya. Nah, kalau ketika di bulan Mei, maka ini akan menjadi saldo kas awal bulan, kan, di bulan Mei, kan gitu kan, akan menjadi saldo kas di awal bulan Mei ya. Maka, gitu kan, sebagai berikut ya. Jadi di sini ada Royal ya punya saldo kas awal yang 30.000, maka perusahaan harus meminjam secara kredit, gitu ya. Nah itu. Jadi saldo kas awalnya masuk kan karena minjam tadi kan, ya 30.000. Jadi menutupi apa tadi kekurangan defisit tadi kan, defisitnya kan 20.000, minjam 50.000, maka punya uang lagi perusahaan 30.000 kan gitu. Ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu silakan. Nah itu ya, jadi dampak dari konsekuensi negatif cash flow, maka perusahaan minjam uang. Nah, kan perusahaan minjam uang dia. Berikutnya, disusun anggaran kasnya. Jadi apalah ya, negatif lah tadi cash flow-nya, maka inilah dia 30.000 jadi saldo awal tadi kan. Penagihan kasnya 400. Dapat uang kas yang tersedia di baik itu di brankas maupun juga di bank 430 kan gitu. Dikurangi pengeluaran 400. Maka saldo kas awal saldo kas akhirnya 30.000. Nah ini 30.000 jadi saldo kas awal di bulan Juni. Nah, maka sebagai berikut ya. Nah, sebagai berikut 30.000 dia. Nah, itu. Jadi berapa saldo kas di bulan Juni? 95.000. Ya kan? Dari mana? Ya dari saldo kas awalnya 30.000 tambah penagihan kas 365 ya dikurang pengeluaran kas 270 dapat 95. Nah, itu. Jadi ada relasi semuanya ya. Jadi antara penerimaan kas ya anggaran kas ya. Jadi kesimpulannya boleh kita dapatkan ya bahwasanya dalam penyusunan anggaran ya profit budget tadi gitu kan tidak lepas ya dari hitungan pertama ya harus disusun dulu anggaran penjualan ya kan. Yang kedua harus disusun dulu anggaran produksi. Yang ketiga anggaran produksi pun dirinci jadi 3 anggaran ya kan. Anggaran bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, kemudian juga anggaran biaya overhead gitu. Nah, setelah itu baru kita susun selling and administrative expense. Ya, setelah itu disusun baru cash budgetnya. Nah, sehingga dikelompokkan secara menyeluruh anggaran itu adalah yang disebut dengan operational budget dengan financial budget. Nah, kalau di anggaran kas itu udah masuk financial budget ya secara teori gitu kan. Mungkin Pak Fahmi udah ada menerangkannya ya seperti itu. Nah, jadi itulah mekanismenya ya. Kita lihat ya. Nah, berikutnya adalah anggaran laba rugi ya. Anggaran laba rugi, income statement. Jadi cash budget tadi ya ke anggaran laba rugi. Nah, ini ya. Jadi dapatlah laba, ini dapatlah labanya 239 ya. 239 dari mana? Sales dikurangi cost of goods sold atau disebut dengan harga pokok penjualan ya, HPP. Ya, dapatlah gross profit, gross margin ya 500. Dikurang selling administrative, dapatlah operating income ya, dikurangi interest expense ya. Ya dapatlah 239.000 ya, dapatlah labanya. Ya, dengan kata lain income statement budget itu lahir dari bagian dari proses anggaran yang beruntun tadi gitu. Nah, ini setelah itu baru disusun anggaran neracanya atau disebut anggaran laporan posisi keuangan ya. Nah, ya, sampai di sini kira-kira ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau demikian saya kira cukup lah ya. Dan untuk itu Komting boleh memfoto print screen ya, sehingga nantinya bisa kita tunjukkan ini sebagai bukti perkuliahan ya.
Untuk Baik. itu kita foto print screen dulu, Bapak Ibu. Baik Pak, ini saya apa ya Pak ya? Ya, semuanya 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, itu saja ya perkuliahan kita hari ini. Mungkin lelah ya Bapak Ibu semuanya bekerja gitu ya, tapi tetap semangat ya untuk kuliah ini ya. Dan lebih dan kurang itu saja yang yang kita ampuh hari ini. Lebih dan kurang kita sambung kembali ya di minggu depannya ya. Dan terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Pak, berarti minggu depan kita 5.45 ya Pak? Bagusnya gimana kira-kira? Seperti 5, tadi aja lah ya. berarti jam 7 aja gitu, baik Pak? Jam 7 lah ya, 7.30 lah, karena jam 7 saya masih ada itu. Oke, baik Pak, jam 7.30 kita ya Pak ya, minggu depan. Ya, Oke. Baik Pak. Ya, baik, selamat malam. Untuk itu boleh meninggalkan ruangan ya. Terima kasih. Sama-sama Pak.